Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan hadiah mobil listrik kepada pemerintah Indonesia saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor. Pemberian mobil sebagai simbol persahabatan dan hubungan erat antara Turki dan Indonesia selama 7 dekade. Sebuah mobil listrik TOG produksi Turki diberikan Presiden Erdogan kepada pemerintah Indonesia saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto. Mobil ini bukanlah pemberian untuk Prabowo pribadi, melainkan untuk negara Indonesia sebagai simbol persahabatan dan hubungan erat selama 7 dekade. Mobil diberikan saat Prabowo dan Erdogan menuju tempat jamuan santap siang kenegaraan Rabu siang. TOG T10X merupakan kendaraan listrik dengan perangkat cerdas yang terhubung dengan ekosistem mobilitas TOG termasuk jangkauan baterai hingga 523 km. Sementara itu, Prabowo memberikan 2 cenderamata untuk Erdogan, yakni senapan serbu buatan pindad dibubuhi tulisan nama Erdogan dan sebuah keris Bali, kegodohan. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten selesai dilakukan. Meski telah dibongkar, TNI Angkatan Laut akan memperketat pengawasan di area tersebut. TNI Angkatan Laut bersama nelayan membongkar pagar laut yang tersisa sepanjang 1 km. Operasi pembongkaran berakhir Kamis kemarin untuk pagar bambu sepanjang 30,16 km. Pembongkaran selesai selama 11 hari dan sempat terkendala cuaca buruk seperti hujan lebat dan ombak tinggi serta kedangkalan laut. Pagar laut yang dibongkar untuk mencari ikan lebih mudah, tangkapannya lebih banyak, kemudian bahan bakarnya juga lebih irit. Yang jelas pada hari ini masyarakat nelayan sangat gembira sekali dengan habisnya pagar laut. Dan ini kita akan berkolaborasi ya dengan kementerian dan lembaga agar permasalahan ini tidak terulang lagi. Ya tentunya masing-masing nanti akan dibentuk ya tim mungkin, dan kita khususnya dari TNI Angkatan Laut ya kita di sini juga akan berupaya meningkatkan patroli ya, karena di jajaran TNI Angkatan Laut ada Lantamal, Lanal. Sedikitnya 7 prajurit TNI AL terluka dalam operasi pembongkaran pagar laut yang dilakukan sejak 18 Januari 2025. Dari Tangerang, Banten, Syahreza Zanski, Seto Pratomo, Ahmad Putra, Yudi Richard melaporkan. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Mois dalam kasus korupsi timah menjadi 20 tahun penjara. Selain itu, denda yang harus dibayarkan Harvey juga dinaikkan dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi yang tadinya divonis 6,5 tahun penjara, kini vonisnya diperberat menjadi 20 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Sidang banding perkara kasus dugaan korupsi tata niaga komunitas timah di Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Harvey Mois bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Harvey disebut bekerja sama dengan terdakwa lain terkait proses pemurnian timah yang ditambang secara ilegal dari wilayah tambang PT Timah yang merupakan BUMN. Sementara pembacaan vonis sidang banding ini tidak dihadiri langsung para terdakwa. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar